Bismillahirrohmanirrohim. Setitik info kali ini berjudul Quantum Entanglement antara Fisika dan Spiritualitas. Jika kuantum, dua atau lebih partikel itu dapat dikatakan terikat atau terjerat, ya, jika keadaan kuantumnya tidak dapat dijelaskan secara terpisah. Artinya, sistem mereka itu harus dianggap sebagai satu kesatuan, ya, walaupun secara fisik, ya, partikel tersebut itu berada di tempat yang berbeda jauh, ya, jauhnya itu sampai ribuan bahkan jutaan kilometer. Contohnya adalah, ya, ketika sepasang foton atau partikel cahaya dikreasikan dalam keadaan entangled, gitu, ya, dalam keadaan terikat atau terjerat, ya. Nah, jika satu foton diukur, ya, dan ditemukan dalam keadaan putaran atau spin ke atas, maka foton pasangannya yang jaraknya sangat jauh akan langsung diketahui memiliki spin bawah, gitu, ya. Dalam konteks ini tidak peduli seberapa jauh jaraknya, ya, ribuan kilometer, jutaan kilometer, bahkan lebih dari itu. Secara umum, ya, fenomena fisis dalam pengalaman sehari-hari, ya, ketika dua benda terpisah, ya, itu kita anggap, ya, kedua benda tersebut tidak saling mempengaruhi satu sama lain, gitu, secara langsung, ya. Kemudian ketika kita mengukur sesuatu, ya, hasilnya suatu objek, itu hasilnya milik objek tersebut, ya, tidak bergantung atau tergantung pada objek lain. Nah, itu adalah pengalaman sehari-hari atau fenomena sehari-hari, ya, yang kita temui, gitu. Dalam konteks quantum entanglement, ya, realitas sebuah partikel itu tidak dapat ditentukan secara independen, ya, melainkan partikel itu tergantung pada partikel lainnya, tanpa adanya interaksi yang dapat diindra secara nyata, ya, secara fisik nyata, gitu. Nah, ini membuat para ilmuwan, ya, termasuk Einstein, Schrödinger, ya, hingga Feynman itu, ya, bingung, ya, bahkan juga frustasi, gitu, karena pada intinya realitas itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan sifatnya lokal, gitu. Nah, sehingga kemudian Einstein itu mengatakan bahwa quantum entanglement itu sebagai spooky action at a distance, ya, bagaimana suatu hal, aksi atau fenomena yang menakutkan, ya, dalam rentang jarak, gitu. Nah, ini menandakan bahwa quantum entanglement itu merupakan sesuatu yang seolah-olah, ya, melawan dari akal sehat, gitu. Namun apakah demikian? Ya, kita akan lihat tayangan berikutnya. Einstein percaya bahwa fakta alam harus ada, ya, bahkan sebelum kita mengukurnya, gitu. Tetapi dalam konteks entanglement itu justru membuktikan bahwa keadaan sistem itu belum benar-benar nyata, ya, sedemikian atau sampai kita melakukan pengukuran, ya, dan pengukuran itu bisa mengubah sistem yang lain secara instan, gitu. Nah, ini menjadikan suatu entanglement itu mengguncang ide, ya, mereformasi ide tentang materi sebagai sesuatu yang pasti dan dapat diprediksi, ya. Selanjutnya juga menyiratkan bahwa pengamat atau observer, ya, orang yang meneropong objek yang sedang diteliti itu memiliki peran aktif membentuk realitas, ya,
bukan sekedar menyaksikan. Nah, ini kan sesuatu yang fenomenal gitu. Nah, entangled atau keterikatan ya, itu menjadikan para filsuf ya, juga mistikus gitu atau spiritualis gitu ya, termasuk juga ilmuwan gitu. Melihat entanglement itu sebagai bukti bahwa semua hal di alam semesta ini saling terhubung ya. Tidak peduli berapapun jaraknya. Nah, namun semua yang ada, materi yang ada di alam semesta ini saling terhubung ya. Nah, ini kan prinsip entanglement ini kan menentang dualisme ya atau segregasi antara tubuh, jiwa, materi dan ruang dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya entanglement juga mengisyaratkan adanya kesatuan kosmik ya, di balik keragaman fenomena itu. Jadi fenomena di berbagai tempat itu sebenarnya bukan fenomena yang berdiri sendiri-sendiri, namun ada relasi, kurang lebih seperti itu. Implikasi spiritual atau katakanlah mistik atau mistis dari fenomena quantum entanglement itu mampu membuka ruang kontemplatif yang cukup mendalam. Nah, meskipun pada dasarnya entanglement atau quantum entanglement adalah konsep fisika murni, ya, namun bahasa dan maknanya itu acap kali menggugah ya pemikiran dan rasa para filsuf, ya, mistikus, ya, teolog ya, bahkan pemikiran yang sifatnya lintas agama gitu. Quantum entanglement menunjukkan bahwa dua partikel yang pernah berinteraksi ya itu tetap terhubung ya secara instan meskipun itu tadi dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Ini mencerminkan ajaran spiritual dari banyak tradisi. Sebagai contoh dalam Sufisme Islam ya, itu dikatakan bahwa atau diterangkan bahwa semua makhluk berasal dari sumber yang satu, tauhid gitu ya, dan tetap terhubung dengannya gitu, serta dengan sesamanya ya, semua makhluk baik antar manusia dengan hewan, tumbuhan, bahkan yang dikatakan benda mati atau di Islam disebut dengan makhluk jamadi gitu ya. Kemudian dalam tradisi Hindu ya, Upanishad ya, dikatakan bahwa jiwa individu ya dan jiwa semesta adalah satu dan tak terpisah gitu. Demikian pula pada Buddhisme Mahayana ya, dengan konsep interbeing, yakni segala sesuatu saling bergantung dan terhubung. Dapat beberapa implikasi spiritual ya dari penerimaan konsep quantum entanglement. Yang pertama adalah mengisyaratkan adanya keterhubungan dari semua makhluk. Dalam spiritualitas Kristen dikatakan in God we are all one ya. Nah, entanglement itu menjadi semacam simbol ilmiah dari konsep kesatuan universal yang dalam spiritualitas disebut dengan oneness gitu atau kesadaran kolektif, kurang lebih seperti itu. Implikasi spiritual berikutnya adalah melampaui batas spasial dan temporal ya. Quantum entanglement tidak mengenal batas ruang dan waktu ya. Sebuah aksi pada satu partikel itu bisa secara instan atau langsung mempengaruhi partikel lain tanpa perantaraan dan tanpa waktu tempuh gitu. Jadi kejadiannya itu simultan gitu, real time kemudian dan simultan. Nah, fenomena ini menyerupai ya relasi antara ilham dan intuisi spiritual gitu. Ya, di mana inspirasi yang datang tiba-tiba
ya, seolah-olah berasal dari luar ruang dan waktu gitu. Kemudian juga doa dan kekuatan batin ya, efek batin yang dirasakan ya, itu terjadi ya, meski dari jarak yang jauh gitu. Selanjutnya juga telepati atau empati ekstrasensorik, ya, hubungan batiniah yang tak bisa dijelaskan secara fisik gitu. Nah, beberapa spiritualis itu memahami ini sebagai peneguhan bahwa kesadaran yang lebih luas itu ada gitu ya, eksis ya, daripada materi gitu, dan bahwa terdapat jaringan realitas yang menghubungkan segala sesuatu. Implikasi spiritual ya dari quantum entanglement itu menumbuhkan kesadaran non-dualistik. Kita tahu bahwa entanglement menghapus batas antara aku dan yang lain. Ya. Ana wa ahor. Ya. Me and others. Karena tidak ada partikel yang bisa benar-benar eksis secara mandiri atau beraktivitas secara mandiri dari pasangannya gitu. Nah, dalam tradisi spiritual ya, ini contohnya dalam tasawuf itu mengajarkan fana ya, yakni lenyapnya ego dan kemudian larut dalam kehadiran ilahiyah gitu. Di Zen Buddhisme itu juga menolak ya dikotomi subjek objek, kemudian bahwa realitas itu dilihat sebagai satu kesatuan yang langsung gitu. Nah, entanglement dapat dipandang sebagai cerminan fisikal ya, atau fisik dari prinsip spiritualitas non-dualisme ya. Ya ini bahwa segala sesuatu itu saling menyatu ya. Tidak ada eksistensi yang benar-benar mandiri dan terpisah. Implikasi spiritual berikutnya dari quantum entanglement ya. Ketahui bahwa kenyataan itu tidak bisa dijelaskan tanpa melibatkan pengamat. Ya. Nah, kemudian keadaan partikel itu tidak nyata gitu, absurd ya, sebelum diukur. Hal ini menyampang atau ya similar dengan pandangan spiritual bahwa kesadaran adalah pusat realitas dan materi tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada kesadaran atau ruh dari pengamat gitu ya. Nah, banyak spiritualis memaknai ini sebagai indikasi bahwa kesadaran adalah unsur dasar realitasnya. Bukan kesadaran itu bukan sekedar efek samping dari kerja otak atau materi. Implikasi spiritual berikutnya dari konsep quantum entanglement adalah konvergensi antara sains dan spiritualitas gitu. Beberapa tokoh yang mencoba menafsirkan entanglement secara spiritual itu diantaranya adalah Fritjof Capra ya, melalui buku The Tao of Physics ya, menunjukkan ya, adanya kesamaan antara fisika kuantum dan mistisisme timur gitu. Kemudian ada nama David Bohm ya, yang mengembangkan teori implicate order ya, yakni realitas terdalam adalah kesatuan yang terlipat gitu, dan entanglement adalah manifestasi darinya gitu. Kemudian ada juga di Pak Chopra ya, menggunakan konsep entanglement sebagai landasan yang sifatnya metaforis ya, metafora spiritual ya, mengenai kesadaran kolektif dan penyembuhan. Di semua itu ada yang perlu diperhatikan ya, atau perlu digarisbawahi bahwa ilmu fisika itu tidak mengklaim hal-hal yang sifatnya mistis secara literal gitu ya.
Ya. Nah, interpretasi terhadap quantum entanglement dalam hal ini dapat dikatakan sebagai jembatan filosofis gitu ya, atau metaforis ya, bukan sebagai kesimpulan ilmiah. Nah, karena ilmu fisika sekali lagi tidak terkait atau tidak mengklaim dengan hal-hal yang sifatnya mistis, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita melihat relasi antara Sufisme ya, Sufisme Islam dan quantum entanglement, kita lihat dulu pengertian tentang wahdatul wujud ya, atau kesatuan wujud. Nah, doktrin metafisis dalam tasawuf, terutama yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah manifestasi dari wujud tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada eksistensi hakiki selain Dia, selain Allah. Ya. Adapun makhluk hanyalah bayangan atau manifestasi gitu, penampakan dari wujudnya, dari wujud Allah. Sedemikian sehingga konsep wahdatul wujud ini menekankan adanya keterhubungan mutlak ya, seluruh makhluk ciptaan ya, dengan Tuhan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga realitas sejati dalam hal ini hal yang maha gaib adalah sifatnya transenden ya, dan tidak terjangkau oleh indera manusia gitu ya. Dan juga pengetahuan sejati itu diperoleh melalui yang sifatnya kasyaf gitu ya, atau penyingkapan spiritual ya, bukan semata-mata dengan nalar atau panca indera. Nah, pada tabel berikut ya, merupakan bahasan ya, relasi antara Sufisme Islam ya, dengan quantum entanglement. Gitu. Nah, di sini di kolom aspek ada beberapa pointers seperti hakikat realitas, relasi antar entitas, kemudian jarak dan ruang, peran pengamat, sifat realitas fisik, sumber keterhubungan, ya, pengetahuan sejati dan kosmologi. Nah, dari aspek kolom aspek ini kita bisa melihat juga di kolom wahdatul wujud atau Sufisme Islam dan juga kolom quantum entanglement gitu. Nah, ini sebagai contoh saja kita lihat pada aspek hakikat realitas ya, pada wahdatul wujud itu dinyatakan bahwa terdapat wujud tunggal ya, yakni segala sesuatu adalah manifestasi Allah gitu ya. Nah, kemudian pada perspektif quantum entanglement dinyatakan ya, sistem kuantum sebagai satu kesatuan yang tak terpisah gitu. Nah, kita lihat lagi di aspek peran pengamat ya. Pada wahdatul wujud itu ada kasyaf ya, ini menyingkap realitas hakiki ya. Sedangkan perspektif quantum entanglement itu peran pengamat itu dinyatakan dengan pengukuran itu menentukan keadaan sistem ya, atau observasi aktif ya. Maksudnya adalah bahwa pengamat itu mempengaruhi ya, objek atau partikel yang diamati itu. Nah, kemudian kita lihat aspek pengetahuan sejati ya, pada wahdatul wujud ya, dapat dicapai melalui penyucian diri ya, atau tazkiyah dan iluminasi batin gitu. Nah, pada quantum entanglement pengetahuan sejati itu dicapai lewat atau melalui eksperimen dan teori matematis ya, kurang lebih seperti itu. Untuk aspek lain, pemirsa
bisa melihat sendiri ya pada kolom-kolom yang ada ya. Adapun dari kolom sebelumnya yang kemudian kalau diperas gitu atau diringkas, nah ini ada 3 titik konvergensi gitu. Yang pertama adalah keterhubungan semesta. Ya, pada Sufisme Islam, Wahdatul Wujud, ya, dinyatakan tidak ada yang benar-benar ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perspektif quantum entanglement, ya, tidak ada partikel yang sepenuhnya mandiri. Ya. Semua bagian dari jaringan interaksi itu tak terpisahkan gitu. Nah, kemudian realitas yang lebih dalam, ya. Yang kedua ini, pada pandangan Sufisme Islam, dunia ini adalah tirai dari kebenaran ilahi. Ya. Sementara quantum entanglement ya, menyatakan realitas di balik fenomena klasik adalah probabilistik, non-lokal, dan tak kasat mata. Nah, kemudian menginjak kepada yang ketiga adalah peran kesadaran. Pada Sufisme Islam, ya, kesadaran spiritual menguak realitas transenden. Gitu. Nah, sedangkan quantum entanglement, kesadaran dalam konteks ini adalah pengamatan memiliki pengaruh pada sistem kuantum. Itu ada hal-hal yang perlu diingat ya, yakni ya meskipun ya konvergensi metaforis bagaimana perbandingan pada tabel dan penjelasan sesudahnya itu katakanlah menarik gitu, namun ada hal yang perlu diingat bahwa Sufisme itu bersifat metafisik dan spiritual ya, yang dalam hal ini Sufisme itu tidak bisa direduksi menjadi sains gitu ya, itu ranahnya sendiri-sendiri ya. Nah kemudian juga bahwa fisika kuantum atau quantum entanglement dalam konteks ini itu bersifat empiris dan matematis ya. Nah, dan tidak bertujuan untuk membuktikan aspek spiritual gitu, aspek spiritualitas gitu. Nah, quantum entanglement dan wahdatul wujud itu menyajikan dua ranah atau dua bahasa yang berbeda sesungguhnya ya. Bahasa quantum entanglement itu dengan bahasa ilmiah ya, sementara wahdatul wujud gitu atau sufisme Islam itu dalam ranah spiritual gitu. Nah, dalam hal ini keduanya itu untuk menyatakan hal yang serupa ya, yakni bahwa realitas terdalam itu sifatnya saling terhubung atau tidak terpisahkan ya. Nah, highlight atau garis dasar dari perbandingan ini adalah bahwa ya relasi atau perbandingan antara sufisme dan quantum entanglement itu sifatnya heuristik ya. Maksudnya adalah membantu pemahaman ya. Nah, bukan melakukan identifikasi ya atau mengidentikan atau membentuk suatu ekuivalen mutlak ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.